di antara wanita yang paling mulia di muka bumi adalah seorang wanita yang tidak ditakdirkan memiliki jodoh bahkan. Saya berharap ingin punya suami seperti Rasulullah SAW, seperti Ali bin Abi Thalib, tapi kitanya jauh seperti Khadijah atau Fatimah. Ya. Terkait jodoh Ustadz, Masya Allah. apa itu juga ketetapan Allah sebagaimana rezeki yang pasti akan mendatangi pemiliknya? Ai, bujang-bujang, simak. Barakallahu fiik. Benar. Sebagaimana jodoh, ya. Sebagaimana rizki, ajal, jodoh juga sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Nah, jodoh ini ada yang dimudahkan oleh Allah. Sama seperti rizki, ada yang dimudahkan, ada yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ditunda di dunia, ditunda sekarang, tapi nanti di dunia akan mendapatkan yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan Allah memberikan yang terbaik untuknya. Atau mungkin bisa jadi mungkin tidak mendapatkan jodoh sama sekali. Tapi bukan berarti itu sebagai sesuatu yang punishment atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena di antara wanita yang paling mulia di muka bumi adalah seorang wanita yang tidak ditakdirkan memiliki jodoh bahkan. Siapa? Maryam, ibunya Nabi Isa. Iya kan? Wanita yang paling mulia di muka bumi di antara wanita yang Allah muliakan tidak ditakdirkan punya jodoh, ya kan? Apakah menjadi kehinaan bagi yang bersangkutan? Wanita yang paling sempurna di antara wanita paling sempurna, kata Nabi SAW. Tidak banyak wanita sempurna. Di antara wanita sempurna Khadijah, Maryam. Disebut oleh Nabi hanya beberapa gelintir manusia saja. Asia, Firaun. Iya kan? Asia, istri Firaun. Ini adalah wanita yang mulia. Ternyata beliau tidak dimudahkan jodohnya di dunia. Tapi bukan berarti itu sebagai hukuman dari Allah dan Allah tidak meridhoinya. Padahal dia seorang wanita salihah, ahli ibadah, kurang apa kurangnya? Ya kan ya? Sempurna luar biasa. Tapi ternyata itulah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Itu dia tuh. Makanya udah, ntar aja dulu. Ya nggak ntar juga sih. Ntar juga. Mentang-mentang, oh berarti kalau mulia. Insya Allah Allah mudahkan jodohnya dengan yang terbaik. Dan ada lagi. Di antara ketetapan Allah, at-tayyibatu lit-tayyibin wal khabithatu lil khabithin, bahwa wanita-wanita yang baik itu akan Allah berikan kepada laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang buruk akan Allah berikan kepada laki-laki yang buruk. Artinya ketika kita men-setting diri kita menjadi orang baik, Allah akan datangkan yang selevel dengan diri kita. Begitu ya, dari sisi keimanan, ketakwaan dan kesalehan. Jadi ketika kita berharap, saya berharap ingin punya suami seperti Rasulullah SAW, seperti Ali bin Abi Thalib, tapi kitanya jauh dari seperti Khadijah atau seperti Fatimah putri Nabi. Bagaimana seorang muslimah berharap memiliki suami yang sempurna seperti Nabi Muhammad SAW, atau Abu Bakar, atau Umar, atau Uthman, atau Ali radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Namun dirinya, dia sadar dengan kapasitas dirinya. Atau yang sudah berjodoh misalnya, kemudian sering mengeluhkan tentang pasangannya. Pasangan saya kok segitu-gitu amat sih, misalnya begitu ya. Kok dia sih dapat? Iya, kok dia gitu ya. Kenapa nggak si fulan atau fulan begitu ya? Gitu. Akhirnya dia kemudian mulai tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sedangkan dia harus menyadari bahwa kualitas pasangannya, kualitas dirinya. Cermin berarti. Ya, kualitas dirinya. Jangan pernah mengharapkan yang berlebihan ketika kita tahu bagaimana kondisi diri kita. Terakhir, terkadang sebagian orang mengira begini, Ustaz, tapi ternyata si fulanah misalnya, seorang istri, sudah hijrah, sudah taubat, sudah solehah, sudah berniqab dan lain sebagainya. Ternyata suaminya kajian enggak, ini enggak dan lain sebagainya, begitu ya. Terus kemudian ilmu agamanya cetek. Ini bagaimana dikatakan selevel? Anak pernah subhanallah diundang oleh salah seorang umahat panitia kajian. Dan kemudian didudukkan dengan suaminya, kemudian mengeluhkan tentang suaminya yang jarang ngaji, jarang ke pengajian gitu, ngajak masih ilmu karena sibuk mencari nafkah. Anak sampaikan kepada harusnya anti berterima kasih kepada suami, karena dengan sibuknya dia mencari nafkah, datang ke kajian dengan tidak bawa gorengan, tidak bawa barang belanjaan dan lain sebagainya. Tidak bawa ini dan itu, bahkan mensupport dakwah ini dengan nafkahnya. Ini rezeki dari suami. Iya benar. Ya, semua kebaikan yang lakukan, suami dapat. Iya kan? Ketika misalnya suami Anda
orangnya pas-pasan misalnya, dan rezeki yang susah payah dan lain sebagainya. Terus kemudian sehingga Anda terpaksa ke kajian tapi untuk bawa dagangan misalnya. Dan berapa banyak yang seperti itu. Ini anti tidak mengalami yang seperti itu. Syukuri. Ketika anti melihat kekurangan dari sisi agama dari pasangan anti, ini adalah di antara anugerah yang Allah berikan juga ke anti untuk bisa sharing ilmu yang anti dapatin di pengajian. Sampaikan ke suami, ajak untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana anti dibantu dari sisi materi, bantu dia dari sisi agamanya. Masya Allah, ini terpukul banget ya. Banyak soalnya begitu mikirnya ya. Karena Syukur sangat lagi, sering, ujung-ujungnya maka syukur anak lagi, Ustaz, ya. sangat sering, jadi anak perlu sampaikan juga seperti ini. Baik Ustaz, jazakallah khair.